lagi dengan saya Gideon Simanjuntak. Dan aku Amanda Zevanya. Kita dalam segmen yang baru yaitu Setelah Minggu. Kenapa Setelah Minggu? Karena di segmen ini kita akan mengulik lebih dalam tentang anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan setelah mereka ke gereja, makanya setelah Minggu, bukan Senin, Sabtu, dan sebagainya. Tapi setelah mereka ke gereja, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan tersebut menjadi kekuatan mereka untuk menjadi orang-orang besar, orang-orang gagah perkasa di muka bumi ini. Makanya kita sebut dengan segmen Setelah Minggu. Dan hari ini kita ada di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia. Kenapa kita ada di sini? Karena kita diundang oleh komandannya yang juga merupakan seorang anak Tuhan. Nah, kita mau dengar nih cerita dari beliau, yaitu Bapak Mayor Jenderal Victor Hasudungan Simatupang. Jangan kemana-mana dan jangan di skip juga videonya ya. Oke, gong perdamaian. Dong. Lari. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Victor Hasudungan Simatupang Embus, seorang Jenderal TNI kelahiran tahun 1963, berasal dari suku Batak, Sumatera Utara. Anak dari pensiunan anggota TNI dengan pangkat Pembantu Letnan 1, Maijen Purnawirawan Victor Hasudungan Simatupang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1986. Beliau menikah dengan Ibu Lia Amalia Siahaan dan dikaruniakan 2 orang anak bernama Peter Janvier Farel Simatupang dan Raka Abraham Simatupang. Mengawali karir setelah lulus Akademi Militer, beliau langsung bertugas di Pas Pampres, lalu mulai dipercayakan untuk penugasan luar negeri dalam beberapa misi perdamaian, mulai dari Kamboja, Kroasia, Bosnia, Yugoslavia, Timur Timur, Afrika Selatan, Tanzania, Nigeria, dan masih banyak penugasan lainnya. Selain karir cemerlang, Maijen Victor Simatupang juga mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di beberapa sekolah, seperti di Kelapa Cabang Polisi Militer, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, sampai pendidikan S2 Bisnis di Victoria University, Melbourne. Pernah menjadi penjual koran dan sopir taksi di Amerika saat menyandang pangkat kapten, menjadikan salah satu faktor pembentukan mental beliau dalam menjalani kehidupan dan karir militernya. Atas perkenanan Tuhan, beliau berkesempatan menyandang pangkat Brigadir Jenderal dan bertugas menjadi sekretaris pertama di Kedubes RI Washington DC sejak 2014 sampai 2017. Tidak berhenti sampai di situ, beliau kembali mendapatkan kesempatan dan promosi jabatan untuk menjadi Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI ke-6 dengan pangkat Mayor Jenderal sejak tahun 2018 sampai masa purna tugasnya di bulan Juli 2021. Segudang prestasi kembali diukir dalam karir militer Maijen Victor Simatupang. Beberapa prestasinya antara lain, beliau bersama pasukannya pernah menghadang tank Israel yang berusaha menerobos Blue Line di Lebanon, sampai membebaskan sandera wanita berkewarganegaraan Amerika yang ditahan bandit di Kongo dalam waktu kurang dari 24 jam. Sepanjang karirnya, beliau mendapatkan 14 medali kehormatan. Beberapa di antaranya adalah Bintang Kartika Eka Paksi Nararia, Peacekeeping Medal, Antek Medal, dan UN Service Medal. Tak hanya prestasi, namun beliau juga mengapresiasi para prajurit berjasa yang telah gugur dalam misi perdamaian dengan membuat tugu memoriam bertuliskan nama-nama prajurit yang gugur agar dapat selalu dikenang. So guys, daripada makin penasaran dengan sosok beliau, langsung aja kita saksikan segmen Setelah Minggu bersama dengan Maijen TNI Purnawirawan Victor Hasudungan Simatupang Embus. Happy watching! Jangan lupa tulis kesan kalian di kolom komentar ya. Tuhan Yesus memberkati! Kita buka masker dulu Bang ya. Kebetulan semua prosesnya produksi telah berjalan sesuai dengan prokes kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita langsung aja, pasti udah nggak sabar banget. Tadi kan di depan udah dibilang kita berada di markas besar Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Indonesia. Dan bersama dengan kita seorang anak Tuhan yang luar biasa, yang karirnya kalau Bapak Ibu penonton semua googling di internet sangat gampang diketemui. Bapak Maijen Victor Hasudungan Simatupang. Wah, weh, ini ada emoticon. Weh, saya begitu deh. Ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bang Victor, kayak yang tadi Gideon udah bilang, Bang Victor ini adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa, punya karir militer yang cemerlang banget, tapi tetap nilai-nilai kekristenan itu dia pegang kuat banget. Yes, amin. Nah, Bang,
Kalau aku cari di internet Bang, kalau aku googling, cari nama gitu, Maijen Victor Hasudungan Simatupang, itu keluar gampang banget dicari dari karir militernya, prestasinya, semua pengalamannya luar biasa banget ya. Pernah di Kongo, di Afrika Selatan, ke Kamboja, terus pernah di Amerika juga, Australia, di Australia, Tanzania, Nigeria, Libanon. banyak banget gitu. Nah cuman aku tuh nggak pernah dapet Bang cerita tentang keluarga abang, masa lalunya seperti apa? Masa kecilnya ya, childhoodnya ya. Iya kan, maksudnya emang udah internasional kah? Atau jangan-jangan abang ini Batak internasional ya Pak? Itu namanya local production tapi universal use gitu. Oh, ada terjemahan di bawah nih. Produk dalam negeri tapi kualitas luar negeri. Global. Iya, gitu. Bisa dijelaskan nggak Bang kepada setiap para yang nonton podcast kita tentang masa kecil abang? Apa sih yang membentuk abang bisa menjadi seorang perwira tinggi militer dan karir yang berhasil bahkan sampai malang melintang ke berbagai negara? Masa kecil apa yang membentuk abang itu? Oh, sebagaimana kita anak kecil ya, kita dibesarkan waktu itu di Siantar. Di asrama 122. Iya, satu kampung kita Bang. Satu kampung kita. Sana kami sembilan bersaudara. Wow. Jadi bapak saya tentara. Tentara pangkatnya nggak tinggi-tinggi amat, cuman terakhir pembantu letnan 1. Saya dilahirkan waktu itu mungkin bapak saya pangkatnya prajurit 1 yang merah di sini tuh. Kalau abang merah di sini. Nah, kalau kita di sini, puji Tuhan ini. Itu 9 bersaudara dilahirkan di Siantar tahun 63. Jadi sudah usia sekarang ya. Udah mau pensiun besok ini. Siapa? Gitu. Saya sekolah SD di sana di Siantar sana di Pondok 5 dulu. Jadi kalau di sana kan ada perkebunan, itu Pondok 5. Jadi di sana kita sehari-hari susah hidupnya. Susah hidupnya. Dari mulai kecil saya sudah disuruh sama mama itu karena 9 bersaudara suruh jualan pisang goreng keliling asrama. Keliling asrama. Wow. Tuh jadi untuk nambah mungkin pendapatan mama sama bapak kan karena prajurit. Terus setelah itu kalau ada waktu sore-sore kita ngumpulkan daun singkong. Metik di kebun-kebun punya orang, bukan punya kita. Spanyol. Cuman kan itu dari pagar-pagar, mungkin mereka juga nggak butuh juga kali kan. Daripada tumbuh nggak jelas, petik yang muda-muda itu dikumpulkan. Nanti hari libur, hari Sabtu kita pergi ke pajak Horas kalau di Indonesia itu untuk dijual di sana. Jadi namanya istilah dulu pasar pagi, jual di sana. Nah, itu terus daun pisang juga kita bawa. Daun pisang kita bawa ke sana, dijual juga di sana. Tapi kalau nggak laku ya memang dibuang juga di sana di pasar itu. Jadi ya memang ya apa sih namanya ada faktor luck, apa dibeli sama orang-orang yang belanja apa enggak. Udah jauh-jauh ngumpulin ke pasar belum dibeli Bang. Iya, itu kita jalan kaki bukan naik bus, bukan. Jadi dari asrama 122 itu ke pajak Horas itu 5 km lah. Itu pagi-pagi. Kita masih kecil-kecil, kakak dulu mungkin umur 12, kita umur 9 gitu. Ya udah berdua, bertiga gitu. Berjualan di pasar Horas sana. Itu untuk ini cari duitnya. Kemudian kalau untuk kehidupan sehari-hari karena kita banyak, jadi kita dibagi tugas. Anak pertama misalkan suruh pagi-pagi masak. Anak kedua disuruh perbaiki tempat tidur. Oke, rapiin. Ngerapiin. Anak yang ketiga nyuci piring. Oke. Anak yang keempat itu nyapu rumah. Gitu. Itu untuk kalau pagi. Sama kalau pagi-pagi kan kita mau sekolah itu ya. Sekolah cuman diberangkatkan cuman pakai kopi aja. Kopi udah jalan, enggak ada apa. Enggak ada sarapan. Enggak ada. Udah cukup itu. Keras hidup ini Bang. Keras hidup ini. Kalau ditanya, "Pak, uang jajan matamu," katanya. Kau mau sekolah atau mau jajan? Wah, susah kan? Gitu. Jadi itu kemudian kalau udah pulang sekolah kan untuk masak kan dulu nggak ada pakai kompor, pakai kayu bakar. Jadi kita pergilah itu ke hutan karet, ambil kayu.
cari kayu, bukan ngambil air, cari kayu. Cari kayu bakar. Jadi ada satu cerita yang menarik waktu itu. Nah, ini menarik. Menarik ini. Jadi pas aku lagi naik ke atas itu, naiknya cari pohon yang kering-kering, naik ke atas kan. Lagi tebang itu, lagi cabang mana yang kering, naik ke atas itu paling ujung. Tahu-tahu ada ininya petugasnya dari perkebunan itu datang. Oh, jadi abang masuk ke perkebunan orang lain? Iya, perkebunan orang lain, PNP. PTP ya, PTP. Masuk ke situ. Hansip namanya kan, datang Hansip. Kakak di bawah kan, kabur dia masuk dia ke selokan. Apa kalau dulu apa itu? Gorong-gorong. Dia sembunyi di situ. Abang udah di atas. Nah, dia berondok situ kan. Kita di atas. Kita nggak hilang akal kan. Ini supaya kita sama hilang juga. Turunkan celana. Masih kecil kan, turunkan celana, diam kita di atas gitu. Jadi biar sewarna bang ya? Biar sewarna, jadi kayak bodat sudah kan. Nah itu sangat menarik itu. Jadi kita kelabui juga. Jadi Hansip itu lihat tadi kok ada suara apa motong-motong ini, aduh, tapi nggak ada orang gitu kan. Kemana ini? Jadi berapa kali turun celana sama itu bang? Aduh. itu menarik itu. Itu nggak bisa dilupakan itu apa kakak perempuan sama saya cari kayu. Jadi itu kalau sore, tapi begitu mau agak jam 4, jam 5 itu kita cari ini lagi, ambil air ke kalau dulu air mata air sungai ya. Nah, itu dipikul itu dua itu pikul ke rumah dipenuhi tuh jauh bang bak mandi itu ambil mata air lebih 1 kilo. Wow, pagi 5 kilo bolak-balik 10 sore ya, jadi seram juga hidup itu dulu kan. Terus itu tujuannya apa? Kita nggak mau bapak kita sama mama kita mandi di sana di sungai. Harus mandi di rumah. Mandi di rumah harus air panas lagi kan? Waduh. Bayangin tuh. Jadi kayu bakarnya masak. Kayu bakarnya kan airnya harus itu. Udah itu memang ya itu kita diterapkan sama bapak kita supaya kita sampai mau berangkat sekolah kuliah bang ya? Enggak. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 saya di Mariat itu, Mariat di 122 itu. Tapi begitu saya umur kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu masih di sana. Jadi orang tua pindah ke dekat udah ke kota. Jadi bukan Siantar Coret lagi. Kalau saya tinggal Siantar Coret kan. Ya, mereka sudah Siantar gitu kan, Kota Madia. Kita masih kabupaten. Itu sampai kelas 6 SD. Baru dari sana saya pindah ke Siantar sama ikut sama bapak sama mama lah itu. Memang agak keras hidup waktu di SD itu. Kita sekolah juga jalan lewat hutan kelapa sawit. Jauh juga itu bang? Itu ya 1,5 kilo 2 kilo gitu. Oh, anak zaman sekarang udah berhenti sekolah itu. Iya, dan lewat hutan itu bandel juga lewat hutan, lewat sungai gitu kan. Jadi kalau mau pulang kita bukan langsung pulang, berenang dulu di itu kan di sungai itu kan, atau begitu ada jambu di rumah asisten kebun itu, ini boleh juga ini kan. Naik kita kata, ada sini capnya di sini nih. Sobek. Sobek. Cap. Sobek ini sampai sekarang masih ada. Sobek itu gara-gara nyuri jambu kan. Iya. Zaman-zaman itu kan bandelnya gitu-gitulah, tapi nggak apa kali kan. Iya. Itu selama kita sekolah itu ya teman kita ya itulah monyet, ular. Ular bang. Gitu, hutan soalnya masih asli bang. Iya, bukan hutan sawit. Hutan sawit. Jadi banyak monyet di depan rumah itu. Jadi kita berteman itu temannya monyet aja. Bodat itu kan. Bodat. Usah kita itu. Jadi ya dari situ baru pindah ke Siantar. Dari Siantar masuk SMP Cinta Rakyat. Itu SMP Katolik. Itu tes juga. Jadi tadi sekolahnya di pondok-pondok itu di tes bisa lolos puji Tuhan. Padahal sekolah kita SD itu kan sekolah pagi sekolah sore gitu kan, karena satu aja gedungnya itu bagi-bagi bang ya. Jadi kalau minggu ini kita masuk pagi, minggu depan kita masuk sore. Itu jadi gitu gantian karena muridnya banyak tapi sekolahnya cuma satu. Gitu. Oh jadi itu rahasia kebesaran seorang Maijen Victor Simatupang kan, jualan pisang, singkong, daun, ngambil air. Ada lagi jualan itu es ganepo. Es ganepo bang. Itu punya asisten kebun. Es ganepo itu apa bang? Maaf. Es ganepo itu misalkan ada kayak plastik gitu, dimasukin kayak
limun apa-apa Iya, tuh. iya. Terus nanti dikerasin. Iya, terus dimasukin di sininya. Mambo sekarang Iya, namanya. iya. Nah, itu es ganepo namanya di sana. Jadi masa kecil abang cukup membantu abang ketika abang menjalani, karena kan fisik banget tuh bang, kilometer-kilometer. Iya, mana-mana. Kalau dihitung-hitung sehari bisa 10 km lebih tuh bang. Lebih. Tapi tadi abang kan mention bahwa papanya abang adalah juga seorang tentara. Jadi abang tuh mau jadi tentara karena memang dorongan dari orang tua kah atau? Inspirasi atau? Oh enggak. Jadi pas lagi SMA itu ya, SMA kita udah bingung ini mau kemana ini gitu kan. Baru kita mau kemana setelah ini. Mau jadi apa aku ini? Iya, Kan? karena kakak 2 kan, nah, kakak sama abang, terus bawahnya itu 6 gitu kan, kita 9 kan. Wah, ini jadi apa ini gitu kan? Ya ikutlah kita ikut apa tuh? Tes Sipenmaru dulu. Oh iya, sistem PMB sekarang ya. Nah, masuk juga di USU. Oh. Itu. Terus kita tanya sama bapak kita, "Pak, boleh nggak masuk tentara?" "Kenapa?" katanya kan. Kayak bapak lah kita bilang. "Oh, nggak boleh," katanya kan. "Nggak boleh. Tapi kalau kau misalkan dari Bintara atau kita maunya Bintara juga boleh lah gitu kan. Yang penting kita membantu orang tua kan." Yeah. "Jangan," katanya, "sakit," katanya kan. "Pal-pali kau," katanya kan. Pali. Ya, dipukulin gitu kan. Pukulin dulu kau kerjain nanti katanya kan. Nggak ada itu katanya. Tapi kalau kau mau masuk, langsung ke sana. Ambil sana katanya. Akabri dulu kan. Apa juga tuh. Kita baru waktu itu ada kakak kelas datang ke sekolah. Yang udah lulus dari masuk akabri kan. Tapi dari kepolisian. Nah, diterangkan lah ini katanya apa gratis. Bajunya gratis. Uang sekolah dikasih uang saku gitu kan. Wah, ini dia paten nih. Ini dia. Nah, ini dia nih gue bilang kan. Nah, ini cocok ini kan. Uang sekolah dikasih bang. Iya, iya dikasih kan. Gratis semua dikasih. Paten ini. Nah, ini dia nih. Oh, ini dia nih. Ini puji Tuhan ini kalau ini ya boleh nih kan. Gitu. Cuman kita kalau waktu saya mulai SMP sampai SMA itu pas hari malam minggu gitu kan. Minggu tidur di luar kita. Untuk besok pagi itu lari pagi. Oh. Jadi kita sudah siapkan lari pagi dari Lembo, Maria Lembo itu lari sampai ke Tanah Jawa. Berapa kilometer tuh bang? Iya, 10 kilo kali ya. Wah. Jadi pagi pas weekend gitu. Oh, oke. Oh. Iya, untuk mempersiapkan diri kali kan. Iya. Jadi walaupun ini adik kita, abang kita ajak gitu kan. Kadang-kadang ada yang mau, kadang-kadang enggak, kadang-kadang berdua, karena dari depan rumah itu waktu zaman itu ya masih banyak keturunan dari Cina itu jalan kaki ke sana. Oh. Jadi pas hari weekend itu memang sudah terbina. Oh, boleh juga nih ikut kita. Udah ribut tuh kalau jam 4:30 pagi, jalan pagi dari kota ke sana, ke Tanah Jawa sana. Dulu masih sepi kan. Sepi itu jalan raya itu sepi. Enggak sekarang aduh, isi doang mengatur negara kayak gitu kan. Orang Batak yang ngatur, udah susah kalau sekarang di sana. Untuk nyari jalan yang sepi untuk lari aja susah di sana kan. Iya. Daripada kita disambar sama becak Siantar itu habis lah kita. Habis bentor bang ya. Ya bentor mati kita. Tuh. Jadi memang kemauan itu karena tadi kondisi ekonomi yang sulit, kemudian ada kesempatan dari kakak itu, kita daftar gitu. Daftar dari Siantar itu nggak banyak juga sih. Begitu di Medan, rupanya saingan kita banyak. Pastilah bang. Nah, jadi dari waktu itu ada 1.000 orang itu yang daftar itu dari Kodam 1. Tahun berapa itu? Itu tahun 82. 1.000 orang kan. Terus puji Tuhan dikirim ke Magelang itu 100 orang. Oh. 100 orang. Jadi kompetitif betul itu kan. Cuman kita waktu lihat, ini anaknya Danrem, ini anaknya ini. Waduh, ke dalam hati nih. Anaknya masih di sini ya? Enggak, dalam hati. Ini anaknya Tuhan. Ini dia. Hashtag ini anaknya Tuhan. Mantap. Anak Tuhan ini. Tenang aja kita kan. Ini dia nih kan. Nah, itu. Karena kita pikir kita sudah persiapan itu kan berapa lama itu. Anak Tuhan ini tenang aja kita kan itu kan. Nah, berdasarkan kepercayaan itu dikirim ke Magelang. Waktu kita pengumuman dari Medan, waktu itu saya udah lulus juga ini USU. Nah, USU lulus di Fakultas Hukum. Jadi kalau nggak jadi tentara mungkin sekarang jadi pengacara itu. Terus hari apa tuh pengumuman di USU lulus, terus ada Mapram.
Kalau Mapram itu sekarang apa namanya? Mapram ya? Malam, Ospek. ya. Ospek. Ya, Nah, malam ospek. keakraban gitulah ya. Ospek. Oh. Yang dibantai-bantai tuh, yang disuruh dulu suruh baju putih kan, suruh pisang di sini, nama pun diganti jadi bodrek lah, jadi apa. Kita Suka-suka senior lah ya. suka senior kelas itu kan. Udah jalan mundur ke belakang, naik apain gitu loh kan. Ini apain maksudnya kawan ini kan? Tapi begitu sore kita dipanggil sama ini sama kodam, kau lulus katanya kan. Lulus apa? Akabri katanya. Oh, paten juga nih gitu kan. Padahal belum menjamin kan, baru 100 kan dari Medan itu. 100 orang. Terus kita sore itu pulang lah ke Siantar. Oh, lapor sama mama kan. Mak, lulus. Apa? Mah, jadi akabri kita bilang kan. Iya, besok berangkat. Aduh. Gimana nak katanya? Nggak ada uang kita katanya. Ya udah nak, mama marsali dulu lah katanya. Marsali tahu kan? Tahu. Cari utang-utang gitu kan, utang-utang sana. Banyak subtitle ya, tenang. Cari utang sana, utang sini. Terkumpul waktu itu uangnya 100.000. Oh. 100.000. Dikasih lah sama saya. Inilah nak uang 100.000. Nanti kalau misalkan kau kalah dari Magelang, ini ongkos gitu. Ongkos pulang. Bukan untuk kehidupan. Ongkos untuk pulang supaya kau bisa sampai lagi ke sini. Itu 100.000. Jadi kita diberangkatkan sama orang tua itu 100.000. Berangkat dari Medan tembak langsung Ke Magelang. ke dulu di apa mendaratnya itu di Kemayoran. Oh iya bandara dulu ya. Masih bandara Kemayoran. Dari situ naik bus ke Magelang. Nah, di Magelang selama sebulan kali seleksinya. Jadi unik di situ tuh. Kadang-kadang kumpul itu kan. Kumpul lah kita kan. Yang bis ini pergi ke sana, yang bus ini ke sana, yang bus ini ke sana. Naik semua gitu kan. Naik semua. Jadi pengumumannya gitu, naik semua. Nanti ada yang langsung ke stasiun, Batu pulang. Oh. Ada yang cuma muter, masuk lagi. Oh. Gitu. Deg-degan itu Bang ya. Oh iya, jadi setiap minggu pengumuman. Nomor ini nomor akademi ini naik, gitu kan? Naik bus sana. Kemana ini bus ini? Iya. Kayak Nggak tahu. eliminasi gitu ya bang ya? Tapi nggak tahu. Koper udah bawa semua. Semuanya. Koper bawa, semuanya bawa, macam bawa naik udah naik truk kan. Yang ini naik truk ini, naik ini pisah gitu kan. Itu masuk lagi. Oh, berarti lulus ya? Enggak lulus tahap pertama dulu kan. Tahap kesehatan, naik lagi gitu kan. Wah, ini dalam terakhir itu, udah selesai pantuhir kan. Naiklah semuanya. Sudah biasa lah sama kawan-kawan sudah. Oi, bye-bye kan. Nah, sudah selesai kita ya. Enggak usah ketemu lagi kita ya kan. Oh, puji Tuhan kita masuk lagi dari belakang. Nah, di belakang sudah disambut. Kalian lulus ya kan. Setelah ini baru siapa? Habis. Udah nggak ada ganteng-gantengnya. Jelek kali sudah. Nah, dari 100 orang itu yang dari Medan itu cuma 12 orang yang lulus. Dari 1.100 tinggal 12. Very kompetitif ya. Nah, kompetitif sekali. Tapi yang menjadi apa maksud saya kompetitif itu memang betul-betul terseleksi. Sampai sekarang cuma satu orang yang nggak jadi perwira tinggi. Itu sudah almarhum juga beliau. Terakhir pangkatnya Letnan Kolonel. Itu. Yang lainnya semuanya jadi jenderal. Generasi unggul semua 12 itu. 12. Memang Kayak betul. suku Israel. Iya, betul. Jadi memang masa-masa sukar di masa kecil seringkali Tuhan pakai untuk menjadi modal abang di masa depan, Bang. Iya, itu namanya kalau salah mold me ya, you are the potter. Kan? Mold me as you wish gitu kan. Betul. Jadi bentuklah saya seperti yang Tuhan kehendaki. Iya, tuh denger baik tuh anak muda tuh semua tuh. Kalau hari ini masa sukar, Tuhan sedang proses seperti bencana di tangan penjunan, jadi seperti abang ini. Iya, jadi nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Nggak ada. Jadi Indomie bang instan bang. Anak muda jangan kayak Indomie. Langsung kasih air gitu. Jadi dia. Jadi makanan, kasih kopi yang apa 3 in 1. Jangan gitu, harus dibentuk semaunya Tuhan. Iya ya. Tuh, tapi kita harus berusaha. Jadi bukan cuman kita tiduran aja, juga, nggak bisa. Istilahnya ini bang, orait labora bang. Iya. Bekerja. Tapi bang ada nggak sih nilai-nilai yang memang ditanamkan dari orang tua atau dari keluarga abang yang jadi modal dari abang kecil sampai sekarang? Banyak. Kalau kita salah dulu kita di strap. Hajar bang ya. Di strap. Jadi misalkan nih kita ya bandel juga kali kan. Anak Siantar bandel-bandel bang. Bandel juga biasa lah kan. Mungkin dia nggak masuk sehari sekolah itu kan.
Udah, Mas panggil kita di strap, pakai kopelnya bapak itu kan. Ini libas lah itu kaki kan. Oh ini harus disiplin maksudnya itu kan. Disiplin. Kemudian harus ke gereja tiap hari Minggu kan, hari sekolah Minggu itu kan, HKBP kan. Situ. Terus ya bandel juga kita waktu itu. Saya harus ngaku dosa juga kalau gitu ya. Apa kan, Bang? Hah? Ini jadi kan kalau kita kan kasih durung-durung gitu. Iya, betul. Kolektor. Iya. Kolektor dulu seringgit. Seringgit, Bang. Ada seringgit dulu, Rp2,5 itu kan. Ini boleh juga untuk jajan setengah itu kan. kita jajan dulu. Mainkan, Bang ya? Nah, mainkan baru kita Kasih. Ketahuan. Iya, enggak juga. Cuma kita sama Tuhan tahu dia ini pasti agak bandel ya. Gitu. Ya, jadi ya itu bandel-bandelnya. Tapi setiap hari Minggu harus ke gereja. Kemudian waktu SMP sampai SMA ikut dulu sekolah kursus Alkitab LKT, Lembaga Alkitab Indonesia itu ya. Nah, itu ada mereka bikin brosur-brosur itu. Jadi mereka kirim, dulu saya lirik teman saya, ini apa kok pas pelajaran dia belajar apa ini? Apa itu kita bilang kan? Ini LKTI gitu kan. Jadi apa itu? Oh, ini Lembaga Kursus Tertulis Alkitab, Lembaga Kursus Alkitab Tertulis Indonesia. Gimana caranya? Oh, daftar aja. Jadi di situ rupanya di form itu kalau ada kawanmu yang mau ikut, kasih formnya itu, nanti kirim pakai. Jadi modalnya cuma perangko aja. Perangko. Jadi mulai itu kita lirik. Nah, jadi dia kompetitif jadinya. Jadi kita sama kawan kita, kau udah volume berapa gitu kan? Volume berapa? Oh, sudah sini. Dia cepat sekali gitu kan. Berarti dia belajar itunya terus kan. Kita belajar. Itu pertanyaan Alkitab, Bang. Iya, tentang Alkitab semua ya, tentang kehidupan segala macam lah kan. Jadi itu mungkin cara penanaman kerohanian yang mungkin yang bisa ditiru kali ya oleh. Waktu itu saya ditugaskan dari Kamboja untuk ke perbatasan Thailand. Nah, di situ terjadi peperangan. Pas kita lagi on the way gitu, perang melalui rute kita.